Bupati Kendal Diko Ganinduto sempat merasa kaget terhadap survei elektabilitas Prabowo Gibran. Keterangan itu disampaikan dalam podcast Tribun Jateng yang dipandu pemimpin redaksi Erwin Ardian beberapa waktu lalu. Awal Januari itu survei kita 28%. 2024. Oh, 2024? 2024. Masih 20%? Iya, 24%. Jantung saya hampir copot itu. Survei yang dilakukan internal menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran di Kabupaten Kendal hanya 24%. Diko mengatakan survei tersebut dilakukan pada awal Januari 2024. Diko mengaku syok karena selisih jauh dengan paslon 03 yang memiliki elektabilitas hingga 40% lebih. Kemudian dia mencari tahu apa yang menyebabkan elektabilitas Prabowo Gibran jeblok di Kabupaten Kendal. Diko menjelaskan mesin partai untuk menjaring relawan tidak jalan karena semua diserahkan kepadanya. Akhirnya Diko menggunakan kekuatan penuh untuk mencapai target kemenangan 02 di Jawa Tengah. Sejak Januari hingga tanggal 14 Februari, Diko mengaku terus berkeliling ke beberapa kecamatan di Kendal untuk menaikkan suara Prabowo Gibran. Dia mengaku juga sempat deg-degan karena Ganjar 3 kali berkampanye di Kabupaten Kendal. Diko khawatir suara Prabowo Gibran akan tergerus ke paslon 03. Hasil Pilpres 2024 di Kabupaten Kendal, total perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 72.256 suara, pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 359.726 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 233.606 suara. Survei internal di 02 itu keluar dan survei itu Kendal jeblok. Awal Januari itu survei kita 28%. Awal Januari 2023? 2024. Oh, 2024? 2024. Masih 20%? Iya, 24%. Sedangkan lawannya 03 pada saat itu selisih 20%, kalau nggak salah di angka 40-an%. Jauh juga ya? Iya. Selisihnya jauh. Terus? Stres dong. Saya shock. Jantung saya hampir copot itu. Ternyata saya cari tahu kenapa, masalahnya apa nih? Kenapa kok Kendal bisa jeblok, yang lain nggak ada yang bagus juga. Ada beberapa yang masih jeblok juga, saya cari tahu. Oh, ternyata setelah saya cari tahu detail satu persatu apa permasalahannya, ternyata saya baru tahu masalahnya. Apa? Ternyata di Kendal itu karena ada saya sebagai bupati dan juga pendukung garis keras 02. Jadi nggak ada yang peduli terhadap Kendal. Jadi Kendal tuh bahasanya ditinggal lah. Ketika misalkan mau membentukkan relawan, karena kita sudah overconfident. Bukan overconfident, udah ada Diko. Ya. Udah biarin aja. Kita nggak usah pikirin Kendal, kita pikirin yang lainnya aja. Masalahnya nggak koordinasi sama saya. Saya kan nggak tahu. Saya pikir kan menarik ini. Saya punya peran tersendiri nih, keliling beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah. Pada saat itu saya bersama Gus Miftah, Denny Caknan, kita bikin konser Indonesia Maju. Kemudian itu perintahnya Mas Gibran kepada saya. Duet dengan Gus Miftah kita konsep. Jadi saya nggak tahu kalau pada saat itu tuh ternyata kerja relawan dan lain sebagainya di Kendal tuh dilepas gitu. Jadi akhirnya begitu saya tahu survei, langsung pada saat itu survei itu nyampe ke semua elit-elit kan, sampai semua. Terus karena kan pada saat awal Januari, akhir Desember, awal Januari itu kan yang menjadi perhatian itu kan Jawa Tengah. Gimana caranya kita bisa menang di Jawa Tengah? Kita harus menang di Jawa Tengah. Caranya gimana gitu? Jadi kan memang kita itu full power. Artinya full power tuh kita benar-benar gotong royong, kita kerjasama, kita saling mendukung, saling mensupport. Ya semuanya benar-benar terlibat untuk bisa kita menang di Jawa Tengah kan itu kan. Akhirnya setelah itu saya menentukan mengambil sikap, saya pokoknya saya nggak akan keluar dari Jawa Tengah. Saya nggak akan keluar dari Kendal. Mulai Januari awal ini sampai pemilihan presiden 14 Februari, saya akan fokus di Kendal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.